Rekan-rekan trader, seperti biasa hari trading dimulai dengan rekapitulasi trading Asia Pasifik. Dalam 8 hari terakhir, terlepas dari area benua masing-masing, pasar keuangan diperdagangkan sesuai dengan berita geopolitik. Cari tahu sentimen di sesi Asia hari ini. Pasar global telah terdampak oleh pengalihan investor dari aset beresiko sejak Rusia melepaskan serangan ke Ukraina. Pasar saham juga dirugikan oleh penjualan besar-besaran. Terlepas dari katalis pasar ini, investor tidak boleh mengabaikan masalah domestik fundamental yang sama di seluruh dunia. Banyak negara menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan yang menurun, dan inflasi yang naik. Konsekuensi langsung dari krisis Rusia-Ukraina bagi Amerika Serikat adalah melonjaknya harga energi di tengah inflasi yang tak terkendali. Meskipun Jerome Powell menyampaikan pesan hati-hati dalam pernyataannya di Kongres, kenaikan suku bunga pada pertengahan Maret tampaknya menjadi pertanyaan yang terjawab. Pasar saham Amerika Serikat ditutup di zona merah kemarin. S&P 500 menurun 0,5%. Dolar Amerika Serikat menjadi aset safe haven yang lebih diminati di tengah gejolak geopolitik dan ekonomi ini. Indeksnya telah melampaui level tertinggi dalam 20 bulan. Beberapa analis memperingatkan bahwa greenback mungkin akan menjebak sebagai aset safe haven. Inilah yang terjadi dengan Rusia yang telah kehilangan akses ke cadangan devisanya. Namun demikian, dolar Amerika Serikat masih diminati investor. Hari ini indeksnya diperdagangkan di 98,04. Greenback dapat mengalami kenaikan trading di koridor antara 97,84 dan 98,08. Sebagian besar indeks saham Asia diperdagangkan menurun setelah retracement di Wall Street. Nikkei 225 Jepang menurun 2% ke level terendah dalam 15 bulan. Aksi jual mempengaruhi semua sektor, misalnya saham Toyota merosot 2,8%. Mengutip hambatan dalam rantai pasokan, produsen mobil Jepang tersebut menangguhkan fasilitas produksinya mulai Jumat di Saint Petersburg, kota terbesar kedua di Rusia. Hari ini pasar Asia diperdagangkan dengan tenang. Sebagai hasil dari retracement di pasar saham Amerika Serikat dan Jepang, pasangan dolar yen juga reversal ke bawah. Jadi greenback gagal meraih kenaikan atas yen dan pasangan mata uang ini ditutup menurun 6 pip. Sentimen pasar masih belum jelas pada instrumen trading ini. Di satu sisi, investor kembali mengalami mood risk on. Oleh karena itu, mereka bersiap untuk membeli pasangan dolar yen dan saham lagi jika non-farm payrolls Amerika Serikat yang optimis dirilis hari ini. Di sisi lain, didorong oleh ketenagakerjaan yang menguat, Federal Reserve dapat memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 poin basis sekaligus di bulan Maret. Jika demikian, investor akan kembali buru-buru menjual saham. Strategi apa yang akan dipilih pelaku pasar akan diketahui setelah publikasi non-farm payrolls. Sementara itu, pasangan dolar yen mengikuti skenario utama, bergerak ke 116,35. Saat ini pasangan ini diperdagangkan di zona hijau di 115,44 di dalam koridor antara 115,23 dan 115,55. Skenario alternatifnya adalah penurunan pasangan di bawah 115,07 secara paralel dengan pasar saham, menuju 113,36. Indeks saham utama Australia mencetak kerugian hari ini, reversal setelah kenaikan kemarin. Indeks tersebut menurun 1,7%. Saham perusahaan energi diperdagangkan di zona merah. Sektor teknologi tinggi tampak berkinerja terburuk. Pesimisme pasar memburuk pada hari Jumat mengingat berita tentang serangan Rusia terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina yang terbesar di Eropa. Konsumen Eropa sedang mencari pengganti pemasok Rusia. Hal ini mendorong kenaikan cepat di pasar komoditas. Kenaikan ini adalah bullish untuk dolar Australia yang telah meningkat sebesar 31 pip. Dolar Amerika Serikat juga menguat, akibatnya greenback lebih kuat dari Australia. Indeks dolar Amerika Serikat telah naik 1,18% selama 4 hari terakhir. Aussie naik hanya 0,89% di saat yang sama. Kini pasangan mata uang bertahan di 0,7351, diperdagangkan sideways antara 0,7302 dan 0,7364. Non-farm payrolls Amerika Serikat sangat penting bagi dolar Amerika Serikat untuk dinamika lebih lanjut pada Aussie dan yen. Para analis memperkirakan data ketenagakerjaan yang kuat dengan 400.000 pekerjaan baru pada bulan Februari. Prediksi ini didasarkan pada fakta bahwa klaim pengangguran Amerika Serikat telah menurun dalam 6 minggu terakhir. Skenario utama untuk pasangan AUD-USD adalah upaya untuk menetap di bawah 0,7291 dan pergerakan lebih lanjut ke bawah menuju ke 0,7227. Sekian penutupan sesi Asia terakhir minggu dalam pekan ini. Semoga Anda menjalani pekan trading yang efisien, mendapat manfaat dari berita kami. Silahkan tulis komentar Anda. Analis kami selalu siap menjawab semua pertanyaan Anda. Raih keuntungan trading bersama Investa Forex. Sampai jumpa.